Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dan rekan saya satu lagi bernama Putri Santiwi Juliani. Di sini saya akan menjelaskan materi entrepreneur dan kewirausahaan yang berjudul produk dan penentuan harga jual. Dimana yang pertama itu harus menemukan ide usaha. Ide usaha itu dapat ditemukan yang pertama kreativitas, lalu menemukan ide dan peluang. Adapun 4 cara untuk menilai apakah sebuah ide merupakan peluang yang baik. Yang pertama itu melihat dari pasar. Pasar itu dilihat juga dari produk, besar atau ukuran dan sasarannya. Yang kedua, potensi pertumbuhan pasar. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, risiko. Nah, risiko dilihat juga persaingan ketat atau tidaknya. Lalu ada juga tips praktis untuk merangsang munculnya ide usaha. Yang pertama itu memodifikasi, di mana memodifikasi tersebut dengan memodifikasi produk beda dari pasaran. Yang kedua, mengadaptasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pasar. Yang keempat, mengkombinasi. Yang kelima, menyusun kembali. Yang keenam, menambah produk. Yang ketujuh itu ada mengurangi produk yang tidak terjual, lalu mengganti produk, membalikkan arah. Lalu definisi produk itu sendiri adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalam kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Produk ada juga klasifikasinya. Yang pertama berdasarkan wujudnya itu terbagi atas barang dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sedangkan jasa aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Lalu berdasarkan aspek daya tahannya. Yang pertama, barang tidak tahan lama. Barang yang tidak tahan lama itu berwujud yang biasanya bisa dikonsumsi atau dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Yang kedua, barang tahan lama. Barang tahan lama itu berwujud yang biasanya bila bertahan lama dengan banyak pemakaian. Lalu ada juga metode untuk penentuan harga jual. Karena yang pertama itu harga jual normal, harga jual untuk pesanan khusus, harga jual dengan cost type kontrak, dan yang keempat, harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur pemerintah. Harga jual normal itu sendiri merupakan harga jual harus dapat menutupi biaya penuh dan menghasilkan laba yang sepadan dengan investasi yang ditanam untuk hasil produk atau jasa. Lalu cost of capital, di mana biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Misalnya nih butuh biaya atau butuh dana untuk membuka usaha atau dagangan dengan kredit di bank yang bunganya kecil. Lalu semakin besar modal, semakin besar pula laba yang diharapkan. Lalu ada juga risiko bisnis. Jika risiko bisnis besar, semakin besar persentase ditambahkan pada cost of capital yang memperhitungkan laba yang diharapkan. Lalu capital employ atau jumlah investasi. Semakin besar capital employ yang digunakan dalam memproduksi produk, semakin besar pula laba yang diharapkan. Besar capital employ yang digunakan dalam memproduksi pasar dilihat dari total aktivitas dalam neraca awal tahun anggaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.